wabarakatuh. Selamat pagi, hari ini tanggal 31 Januari tahun 2025, hari Jumat. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketemu lagi dengan kami dari channel Tanda Kejadian dan channel YPI News. Saudaraku yang dirahmati Allah, maksud saya channel News Clan Official. Saudaraku, di bawah video ini ada link penjualan baju bernuansa coklat ya, seperti ini ya. Barangkali ada yang suka dengan baju-baju bernuansa coklat, ada beragam baju tadi saya sampaikan, silakan kalau Anda suka dibeli ya, sambil jualan. Tapi lebih baik jualan baju daripada jualan nasab dari oknum-oknum Habib Ba'alawi. Sekali lagi di bawah channel News Clan Official. Kalau di Tanda Kejadian tidak ada. Saudaraku yang dirahmati Allah, tahukah Anda bahwa perlawanan kiai-kiai kita, kiai Nusantara, seperti Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, Gus Fuad Pleret, dan lain sebagainya, itu di mata Habib-Habib Ba'alawi adalah disebut sebuah pemberontakan. Kenapa begitu? Karena orang-orang ini dulu kan sebagai muhibin. Bahkan Kiai Haji Imaduddin Usman itu dulu adalah seorang anggota FPI, bahkan di dalam kitab-kitab yang ditulis Kiai Haji Imaduddin Usman sebelum beliau melakukan riset ilmiah, penelitian yang kemudian menghasilkan bukti bahwa Ba'alawi keturunan Nabi, bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, itu Kiai Imaduddin mencantumkan salah satu juriyah Nabi adalah klan Ba'alawi. Nah, jadi setelah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani meneliti tentang nasab Ba'alawi, lalu menyampaikan ke publik bahwa terbukti hasil penelitian beliau itu menemukan fakta-fakta bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah SAW. Lalu ini masif diikuti oleh para kiai yang tercerahkan, yang sadar, diikuti oleh para gus, para ustadz dan ustazah yang tercerahkan dari tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ini kemudian melakukan perlawanan kepada oknum Habib Ba'alawi yang menebarkan doktrin cerita khurafat bahwa mereka adalah keturunan Nabi. Nah, perlawanan dari para kiai-kiai, para ustadz, ustazah, para gus dari warga pribumi bagi Ba'alawi, kita duga, saya katakan, adalah pemberontakan kepada Ba'alawi. Kenapa? Karena berabad-abad, beratus-ratus tahun klan Ba'alawi menghegemoni, mengkooptasi keagamaan Islam dengan menyebut dirinya sebagai keturunan Nabi. Nah, seolah-olah sebagai keturunan Nabi itu mereka punya otoritas tertinggi untuk merasa lebih baik, merasa lebih mulia, merasa lebih benar, kemudian merendahkan kiai kita, kiai Nusantara, sehingga muncul doktrin-doktrin dari mulut-mulut mereka bahwa 70 kiai alim ya kalah mulia dengan satu oknum Habib Bahlul sekalipun, atau satu oknum Habib Bahlul maksiat lebih mulia daripada 70 kiai alim. Nah, ini doktrin yang dilatar belakangi oleh warisan dari leluhur Habib yang mengatakan bahwa mereka keturunan Nabi. Tentu warisan kebohongan. Mereka adalah juriyah Nabi. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, tentu saja berbeda posisinya bagi kiai-kiai kita, bagi Gus Fuad Pleret, bagi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, bagi Dr. Menasem Ali, bagi Dr. Sugeng Sugiharto, ya, Dr. Ubaidillah Tamam, bagi Dr. Kiai Haji Manarul Hidayat, bagi Profesor Dr. ya
Profesor Doktor siapa itu yang dari mantan ketua PBNU itu ya yang viral juga, wah saya lupa. Pokoknya intinya bagi para kiai-kiai Nusantara, Kiai Profesor Doktor Said Agil Sirot maksud saya. Pokoknya bagi kiai-kiai Nusantara, perlawanan kepada doktrin kurofat, ajaran-ajaran yang terbukti menyesatkan dari oknum-oknum Habib Alawi adalah sebuah bentuk perjuangan, saudaraku. Perjuangan, bukan pemberontakan, karena memang perjuangan ini merupakan perjuangan yang memang wajib dilakukan, diperlukan. Kenapa? Indikator dari Pak Alawi yang ingin mengkooptasi hegemoni terutama dari sektor keagamaan begitu ketara, begitu terlihat sekali. Nah, jadi saudaraku yang dirahmati Allah, sebenarnya kita itu ya percaya bahwa juriah Nabi itu ada. Juriah Nabi itu ada, dan dari guru-guru kita juga menyarankan, menasihati kepada kita agar kita itu menghormati, memuliakan juriah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi bukan Khabib, saudara. Jadi Khabib sekarang beda kondisinya dengan dulu. Kalau dulu itu Khabib itu kan banyak yang baik ya. Nah, saling menghormati, tidak merasa lebih mulia seperti itu. Tapi sekarang Khabib-Khabib Dobolawi keturunan imigran Yaman itu sudah terlalu, sampai keluar doktrin-doktrin yang selama ini mungkin dirahasiakan oleh kelompok mereka. Tapi karena ada seperti misalnya Bahar Semit, Rizik Sihab, dan lain-lain, terutama Khabib-Khabib yang muda itu, akhirnya Kiai Haji Madudin Usman, seorang muhibbin, mantan sekarang ya, itu berani kemudian mempertanyakan kesahihan, keaslian nasab dari klan Ba'alawi. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, inilah menjadi hal penting dan kita harus dukung perjuangan dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Dan dukungan itu masif. Jadi perlawanan dalam tanda petik pemberontakan kepada hegemoni Habib ini masif sudah terjadi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Apalagi sekarang tidak lagi bersifat individual, tidak lagi secara insidental, ya. Pemberontakan, perlawanan kepada doktrin Habib Ba'alawi sudah terorganisir, yaitu munculnya PWILS, organisasi masyarakat PWLS, ya, yang jelas-jelas para anggota PWLS adalah orang-orang yang tidak percaya Habib-Habib sebagai keturunan Nabi. Anggota-anggota PWLS tentu adalah orang-orang yang tersadarkan, tercerahkan. Nah, ketika muncul organisasi PWILS, maka kita bisa bilang ini adalah era baru, era kebangkitan nasional kedua untuk melawan oknum-oknum Habib Ba'alawi. Jadi kalau sebelumnya hanya seorang Kiai Haji Madudin Usman, karena yang lain dulu pada taklid buta, ya, pada mengglorifikasi dan mengkultuskan Habib-Habib. Lalu muncullah Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, perjuangan Kiai Haji Madudin Usman untuk mempublikasi karya ilmiah beliau, riset ilmiah. Ya, jadi saya pertegas ya, Kiai Haji Madudin Usman, Gus Abbas, KRT Nur Ihya Salafiyatin Negara itu mengedukasi, bukan memprovokasi. Oleh karena itu alasan dari Muhyiddin ketika dia bergerak ingin membatalkan pengajian-pengajian Gus Abbas, Kiai Haji Madudin Usman, ya, itu jelas tidak berdasar. Tuduhan yang berbau fitnah, yang menuduh Kiai Madudin adalah provokator, ceramahnya memprovokasi, itu tuduhan yang fitnah. Karena fakta Kiai Haji Madudin Usman, kemudian Gus Abbas, kemudian KRT Nur Ihya Salafiyatin Negara dan Kiai-Kiai Nusantara itu menyampaikan edukasi, mencerdaskan kehidupan bangsa, melepaskan diri dari hegemoni dan kooptasi doktrin Ba'alawi. Itu sudah nyata sekali jelas. Jadi dengan para pejuang, ya,
para pejuang yang melawan hegemonik dari Habib Ba'alawi sekarang terorganisir dari yang kita tahu yang besar adalah PWLS. Sebenarnya tidak hanya PWLS, ya, organisasi-organisasi yang melawan pergerakan dari Oknum Habib Ba'alawi seperti misalnya Laskar Nusantara yang digagas oleh Gus Fuad Pleret itu juga artinya apa? Sudah banyak muncul organisasi-organisasi yang melawan doktrinasi Habib Ba'alawi. Ketika muncul sebuah organisasi-organisasi, maka pergerakan menjadi terstruktur dan masif, dan ini sangat baik sekali. Ini yang kita sebut sebagai era kebangkitan nasional. Yang kedua, perlawanan kepada penjajah spiritual. Iya. Nah, kenapa saya bilang itu adalah era kebangkitan nasional kedua? Karena dulu pernah muncul era kebangkitan nasional yang saya sebut sebagai pertama. Kenapa? Kalian tahu, dulu pemberontakan kepada Belanda, ya, sebelum tahun 1908, sebelum munculnya organisasi Budi Utomo, itu bersifat kedaerahan. Bersifat kedaerahan, kemudian belum terorganisir. Sehingga pada masa sebelum kebangkitan nasional, pada tahun 1908 ya, sebelum itu pemberontakan kepada Belanda, perjuangan melawan Belanda itu masih bersifat kedaerahan, belum terorganisir, sehingga kita pejuang-pejuang itu gampang diadu domba pada kala itu. Divide et impera, politik Belanda digunakan untuk menghancurkan perjuangan kita. Nah, sama pada masa itu para pejuang yang melawan pemerintah kolonial Belanda itu oleh komplotan Belanda itu disebut sebagai pemberontak. Nah, kita tahu komplotan Belanda di situ ada Habib Ba'alawi. Terbukti jelas ada fatwa dari Habib Utsman bin Yahya bahwa melawan Belanda adalah pembuat keonaran, disebut sebagai pemberontakan. Atas dasar dari fatwa Utsman bin Yahya itulah kemudian para pejuang itu ditangkap sampai ada yang dihukum, ya, dipenggal kepalanya, dipenjara dan seterusnya. Tetapi bagi kita, ingat, bagi bangsa Indonesia melawan pemerintah Belanda itu adalah perjuangan, bukan pemberontakan. Nah, di situ ya, bukan pembuat keonaran atau kerusuhan seperti fatwanya Habib Utsman bin Yahya. Di situ yang harus dipahami. Jadi cerita sejarah di masa yang lalu itu bisa dilihat dari dua sudut pandang minimal. Dari sudut pandang pejuang, bagi bangsa pribumi itu adalah perjuangan, ya, bukan pemberontakan apalagi kerusuhan. Tetapi bagi Habib Ba'alawi di masa kolonial Belanda, di zaman Belanda, bagi Belanda, para pejuang ini dianggap sebagai pemberontak, pembuat keonaran. Di situ persoalannya. Nah, kalau kita adaptasikan dengan situasi sekarang, juga seperti itu, saudaraku yang dirahmati Allah. Bagi kiai-kiai pribumi yang sudah tercerahkan, tersadarkan bahwa sudah berabad-abad lamanya kita diwarisi cerita dusta dari oknum-oknum Habib Ba'alawi, dari leluhur datuk-datuknya Ba'alawi yang diteruskan oleh keturunan mereka, bahwa mereka keturunan Rasulullah, ini mampu menghegemoni umat muslim, ya, karena mereka akhirnya dipercaya dan dimuliakan. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, bagi Ba'alawi, bagi Habib Ba'alawi ini, perjuangan melawan Habib adalah sebuah pemberontakan kepada mereka. Tapi bagi kita, bagi para pejuang, bagi kiai-kiai Nusantara yang sudah sadar, tentu adalah sebuah perjuangan. Dan sadar saudaraku bahwa ini adalah perjuangan. Perjuangan itu jangan bicara kalah menang dulu. Jangan bicara tentang rugi atau untung. Perjuangan, ya berjuang lillahi ta'ala, saudara. Insya Allah ya, kita menang. Dan indikasi kemenangan itu sudah jelas sekali dengan semakin banyaknya para pendukung Kiai Haji Madidin Utsman bangkit perlahan-lahan. Trennya itu positif. Dari hari ke hari
Dari waktu ke waktu ya, semakin banyak orang yang tersadarkan. Semakin banyak dari kalangan kiai, kalangan santri, para oknum pejabat itu banyak yang tersadarkan dan mendukung Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam konteks ilmiahnya itu ya. Jadi yang namanya perjuangan ya, itu menurut saya mau kalah, mau menang itu urusan Allah dan semuanya akan mendapatkan penghargaan. Yang menang juga dapat penghargaan, paling nggak disebut sebagai pahlawan ya. Yang kalah juga disebut sebagai pahlawan, sama saja, sama-sama dihargai. Jadi kalian para pejuang-pejuang untuk memperjuangkan marwah Kiai-Kiai Nusantara, memperjuangkan generasi muda, jangan sampai terkooptasi, dihegemoni oleh oknum-oknum Habib Ba'alawi, jangan khawatir ya, jangan ikut doktrin mereka. Jadi apa yang kita lakukan adalah perjuangan syahid insya Allah. Oleh karena itu saudaraku yang dirahmati Allah, jangan kebalik-balik. Sekarang ini kan lagi ngetren tuh doktrin Habib bahwa membela Habib itu adalah kalau terjadi misalnya sampai meninggal itu syahid gitu. Itu kan disampaikan oleh Bahar bin Smith itu. Ketika dia mau mencari muhibin, mencari pembela, dia teriak-teriak ketika mendoktrin Laskar Madura itu ya. Jadi saudaraku saya pertegas kembali apa yang disampaikan oleh Gus Abbas, Kiai Madudin itu adalah edukasi bukan provokasi. Justru yang jelas-jelas provokasi dan dibuktikan begitu mudahnya kita dapatkan jejak digital di berbagai platform media sosial tentu adalah Habib-Habib Dobolowi. Saudaraku yang dirahmati Allah sekali lagi kita itu wajib ya percaya bahwa juriah Nabi itu ada ya, juriah Rasul itu ada, tapi bukan Habib Ba'alawi karena Habib Ba'alawi sekarang sudah terbukti. Kalau dulu sebelum adanya bukti yang disampaikan oleh para pakar dari berbagai disiplin ilmu, ilmu nasab, sejarah, filologi, ya kajian perilaku dan juga tes DNA, kita bisa husnuzon. Tapi sekarang sudah beda era, beda zaman. Sekarang sudah haram hukumnya husnuzon gitu. Jadi kita percaya bahwa hakul yakin bahkan Habib-Habib bukan keturunan Nabi karena dasarnya ilmiah, bukan fitnah ya. Sekali lagi, kalian jangan ragu-ragu mengatakan ini ilmiah, bukan fitnah, kecuali para Habib dan Muhibin sering menyampaikan itu Kiai Madudin itu memfitnah. Ya, mereka itulah yang membuat cerita bohong. Kiai Madudin itu ada dasarnya. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah, saya melihat sebuah video menarik yang disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Manarul Hidayat ya. Intinya beliau itu menyampaikan bahwa memang kita harus menghormati juriah Nabi yang asli, tapi bukan Habib Ba'alawi karena sudah terbukti ya. Lalu kalau ada orang-orang seperti Habib-Habib mengaku sebagai juriah Nabi, itu kalau Anda berani ya ketika melihat akhlaknya buruk itu kalau Anda berani menempeleng ya tempeleng saja gitu katanya. Tetapi kan masalahnya kita harus taat hukum ya. Tentu kalau kita melakukan hal itu ya tidak etis ya. Janganlah. Jadi sebaiknya kita nasihati terus, kita kritik secara persuasif seperti ini ya. Jadi kalau Anda punya media sosial, gunakan media sosial Anda untuk edukasi, ikut berkontribusi mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut mengedukasi masyarakat ya. Jadi Habib memang luar biasa sekarang. Gerakan mereka juga masif, terstruktur. Oleh karena itu kalau gerakan mereka yang masif, terstruktur, dan terorganisir, ya kita harus melawannya secara masif, terstruktur, dan terorganisir ya. Kita tahu Robito Alawiyah misalnya, salah satu organisasi yang menaungi Habib Ba'alawi. Organisasi inilah yang sebenarnya menjadi rujukan dari Ba'alawi yang didirikan di tahun 1928, didirikan di zaman kolonial Belanda. Ini kalau dibubarkan maka akan selesai masalah karena mereka lah yang mereproduksi kitab-kitab nasab ya, yang katanya nasab Nabi padahal bukan, tapi nasab Yahudi. Nah, maka sejak awal polemik nasab kira-kira 2-3 tahun yang lalu, itu wacana pembubaran Robito Alawiyah sudah
digelorakan, sudah digemakan, sudah disampaikan oleh para kiai, ya kan? Misalnya Gus Ukit ya, itu sudah menyampaikan agar Robito Alawiyah ini dibubarkan. Karena apa? Jelas-jelas dia mengaku sebagai pencatat nasab Nabi, keturunan Rasulullah begitu. Ini jelas kebohongan publik ya. Kenapa? Karena setelah terbukti secara ilmiah bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi, ya berarti nggak pas lagi Robito Alawiyah itu memakai nama sebagai pencatat keturunan Nabi. Yang benar adalah pencatat keturunan Yahudi. Oleh karena itu, ada dua opsi yang kita sampaikan kepada Robito Alawiyah. Yang pertama, bubarkan Robito Alawiyah. Yang kedua, kalau tidak mau dibubarkan, itu harus diganti nama. Atau visi misinya harus berubah, bukan lagi pencatat nasab Rasulullah, tetapi pencatat nasab Yahudi Askenasi. Malu memakai gelar Yahudi. Mereka kan malu ya, mau disebut Yahudi itu marah-marah. Ya, saya pernah itu dapat ancaman itu, benar-benar dapat ancaman di channel Tanda Kejadian ya, yang sejak awal menggelorakan tentang edukasi melawan doktrin Habib itu. Wah, gara-gara saya mereaksi salah satu video Habib yang di situ saya sering sebut, ini Yahudi, keturunan Yahudi Askenasi. Sekarang kan mereka lagi ngelawan Yahudi-Yahudi yang sedang menguasai di Palestina, seperti Rizik Syihab, gembar-gembor mau apa namanya merekrut laskar untuk dikirim ke Palestina untuk jihad. Ya mereka saja lah yang harus dikirim ke sana. Jangan hanya omong-omong doang gitu kan. Jadi saudaraku, dengan tegas Dr. Kiai Haji Manarul Hidayat mengatakan bahwa kalau kita tidak bergerak sebagai warga Nahdien ya, maka kita berdosa di hadapan Allah. Bergerak dalam arti melawan oknum-oknum Habib Bobolowi. Ya, jadi saya setuju apa yang disampaikan oleh Dr. Manarul Hidayat. Saudaraku, saya sampaikan videonya, cuman saya mohon maklum adanya ya, suaranya kecil sekali. Sepertinya ini perangkatnya lagi ada persoalan, tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan Anda bisa mendengar ya, walaupun kecil, apa yang disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Manarul Hidayat berikut ini ya. Coba kita simak, saudaraku yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan bisa kedengaran ya. Nah, loh, wah malah macet ini. Nggak tahu karena apa ini. Nanti kalau sudah bisa saya tunjukkan ya. Jadi begitu ya saudaraku. Memang perjuangan untuk melawan doktrin yang sudah disampaikan Habib Ba'alawi berlangsung ratusan tahun itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi kita jangan sampai putus asa. Kepada para muhibbin yang sudah melakukan tindakan-tindakan persekusi kepada kiai-kiai kita, mohon jangan diterus-teruskan. Karena kesabaran seseorang ada batasnya. Memang Gus Abbas menyarankan agar kita terus menahan diri, sabar menghadapi para muhibbin yang tidak sadar ya. Ini nih sudah ini dari Dr. Manarul Hidayat, tapi suaranya kecil ya. Gangguan internet jadi mandek-mandek ini. Sayang sekali. Ya, saudaraku mohon maaf ya. Ternyata ada gangguan nih. Tidak lancar. Jadi intinya begitu ya. Intinya Dr. Manarul Hidayat itu menyampaikan bahwa Juriyah Nabi itu memang ada, tetapi bukan Habib Ba'alawi ya. Sudahlah, nggak saya teruskan. Suaranya terlalu kecil. Ya, jadi menurut Dr. Manarul Hidayat, memang kita berkewajiban percaya Juriyah Nabi, Juriyah Rasul itu ada, tapi bukan Habib. Ya, kalau kita ketemu Juriyah Nabi yang asli, berhablu grup J1, dan perilakunya insya Allah baik, kita ikuti.
Tetapi kalau Habib-Habib Dobolowi ya nggak layak diikuti ya, karena perilakunya jelas-jelas jauh panggang dari api, ya. Jadi Habib yang dulu dengan yang sekarang memang berbeda. Kalau dulu kan saling menghargai dan menghormati, tapi sekarang kan suka menghina kiai kita. Dan yang paling penting yang harus saya garis bawahi apa yang disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Manarul Hidayat adalah kita kalau tidak bergerak ya melawan doktrin Habib Alawi itu kita berdosa di hadapan Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah ya. Saya kira itu aja ya, mohon maaf kalau ada kurang-kurang. Oke, saya coba untuk membaca komentar ya. Ada nggak nih komentarnya? Banyak nih. Terima kasih ya yang sudah hadir, tapi saya tidak bisa baca semuanya. Dari siapa nih? Bang Darmin tah? Tuh sahabat, tulisannya kecil-kecil nih, saya nggak pakai kacamata. Habib Ba'alawi waktunya terbongkar kebohongannya ya. Dari Bang siapa? Bang Darsim kah? Oke. Wis wayahe Robitoh bubar dalam ya, bubar salam Wong Batang. Wah, dari Mas Ihsan Nur Asmi, terima kasih ya. Dari Cepu Manik, jangan dengerin ceramah. Ini ada Muhibin ya. Astagfirullahaladzim. Ini saya kasih tahu namanya. Namanya Cupu Manik. Di komentarnya begini nih. Jangan dengerin ceramah orang ini. Orang ini mengadu domba umat. Terindikasi Syiah. Dia tuh nggak ngerti. Itu tanda-tanda Muhibin kurang literasi ya. Masa model kayak saya ini Syiah, jauh panggang dari api. Yang Syiah itu ada Oknum Habib Ba'alawi itu banyak yang Syiah itu ya. Itu ya. Dan yang mengadu domba itu ya Ba'alawi, ngaku-ngaku keturunan Nabi padahal bukan. Muhibin mana tahu kalau dia dibohongin gitu kan. Oke. Itu banyak sekali tuh, ada ya. Ini siapa ini? Ujang Cahya, Cahya Ratu, ini juga Muhibin akut ya, mungkin terlalu banyak keracunan doktrin dari Habib Ba'alawi ya, sehingga dia itu masih percaya gitulah. Padahal sudah terbukti nyata ya. Ba'alawi itu tidak bisa menunjukkan bukti klaimnya dari para leluhurnya. Jadi saudara saya kasih tahu ya, dulu itu Habib Ba'alawi itu ke Yaman itu juga pendatang. Saya kasih tahu sekali lagi, Ba'alawi itu pendatang di Yaman. Ini Mukibin mana tahu, ini saya kasih tahu. Mungkin dia tambah sakit hati atau tambah berasap kepalanya, ya itu urusan dia. Tapi yang jelas, berdasarkan catatan sejarah, bukti-bukti historis, Habib itu yang mengatakan dirinya Habib ya di sini, saya bilang dia keturunan Yahudi ya. Itu datang ke Yaman itu hidupnya susah. Mereka kemudian dari Mesir karena hidupnya susah datang ke Yaman. Pengennya di Yaman itu merubah hidup, merubah biar lebih baik gitu. Tapi ternyata di Yaman hidupnya tetap susah. Hidupnya marginal, direndahkan. Sehingga mereka ada yang menjadi PKI, lalu ada yang menjadi beragama Islam. Nah, yang masuk Islam ini sudah masuk Islam kok tetap susah hidupnya. Dia tahu bahwa orang Islam itu kan menghargai Rasul, menghargai keturunan Nabi gitu. Akhirnya Habib Dobolowi di sini ya, istilah Habib di sini, di sana anggap aja Yahudi. Akhirnya keturunan Yahudi di Yaman ini ngaku keturunan Nabi, keturunan Rasulullah SAW. Ya, yang sekarang namanya Habib Dobolowi itu. Supaya apa mengaku keturunan Nabi? Supaya dimuliakan di Yaman sana, saudara. Tetapi ternyata juga tetap miskin, tetap susah hidupnya. Karena banyak orang nggak percaya. Dan itu sudah ada di penelitian di Yaman sana. Jadi ternyata sudah mengaku sebagai keturunan Nabi, banyak orang yang tidak percaya. Yang percaya hanya segelintir orang dulu. Kemudian dia memviralkan istilah sekarang. Kalau dulu suhroh wal istifadoh. Mengulang kebohongan dan kebohongan.
supaya dianggap kebenaran. Itu mereka. Nah, akhirnya dapat peluang nih, ketemulah dengan Belanda di bursa kerja. Kalau dulu istilahnya ya pasar budak gitulah ya. Kalau pekerja kan dianggap budak dulu, buruh itu dianggap budak. Dibawalah keturunan imigran Yaman ini atau orang Yaman ini akhirnya ikut ke Indonesia. Inilah awal mula sekitar akhir abad 18, awal mula keturunan imigran Yaman ke Indonesia akhir abad 18. Sehingga kalau ada si Bahar mengatakan, lalu ada itu gurunya Kabib mengatakan, Indonesia itu kalau tidak kedatangan orang Yaman tetap nyembah pohon. Nah, itu hanya kegoblokannya orang-orang Muhyiddin yang percaya cerita Bahar. Tidak, karena apa? Jauh sebelum kedatangan Kabib itu Indonesia sudah banyak yang menjadi agama Islam, yang masuk menjadi agama Islam gitu ya. Jadi intinya di Indonesia kemudian dia itu tetap mengaku sebagai keturunan Nabi, apalagi mendapatkan dukungan dari pemerintah kolonial Belanda. Jadi berdasarkan catatan sejarah, bukti-bukti sejarah, Habib-Habib ini adalah komplotan pemerintah kolonial Belanda. Dia membantu Belanda menjajah Indonesia, mengkooptasi Indonesia. Seperti itu, saudaraku. Nah, ini mana tahu para muhibin. Mungkin ada muhibin yang tahu, tapi karena sudah kedoktrin oleh doktrin sesat Dobolowi, ya dia nggak berani. Karena dia takut berdosa nanti kalau tidak percaya Habib. Karena doktrinnya Habib kan, kalau nggak percaya Habib nggak dapat syafaat. Kalau nggak percaya Habib masuk neraka. Kalau mencintai Habib dijamin surga. Telek orang goblok yang percaya sampai Habib. Iya. Jadi seperti itulah saudaraku yang dirahmati Allah. Jadi intinya di Nusantara terbukti ada itu dedengkotnya para Habib yaitu Utsman bin Yahya, ya kan? Utsman bin Yahya ini kemudian membuat fatwa yang sudah viral bahwa melawan Belanda itu adalah pembuat keonaran, ya, pemberontakan, sehingga harus ditangkap dan seterusnya. Itulah yang terjadi. Sehingga kalau sekarang muncul doktrin dari Ba'alawi, Kabib-Kabib Dobolowi bahwa yang menghantarkan Indonesia merdeka itu Kabib. Kalau nggak ada Kabib, Indonesia nggak merdeka. Itu goblok yang percaya kepada cerita itu, ya. Habib keturunan migran Yaman ini nggak punya kontribusi kepada kemerdekaan kita. Saya kira itu ya. Oke, saya kira cukup lebih dari 30 menit ini. Mohon maaf tapi ya tidak semua komentar bisa saya baca dan saya disclaimer bahwa video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun, ini untuk edukasi, menunjukkan kebenaran fakta-fakta bahwa yang kita sampaikan itu dasarnya ilmiah, bukan fitnah. Ya, ini adalah edukasi bukan provokasi, kecuali orang-orang yang selalu sakit hati. Oke, itu aja. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!